tahu apa sih makna takwa itu dan apa karakteristik orang yang dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Ya Rasulullah, ini separuh harta saya akan nafkahkan untuk berjuang fi sabilillah di jalan Allah, kata sahabat Abu Bakar. Kemudian kata Nabi apa? Lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Umar bin Khattab? Lalu Umar bin Khattab menjawab, yang aku sisakan untuk keluargamu separuh dari harta saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan iman Islam, kesehatan, kesempatan, dan alhamdulillah hati kita dapat digerakkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat Ramadan dan dilanjutkan sholat tarawih dan zikir. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan, sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah, dan kelak kita mudah-mudahan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sering mendengar dari mulai awal Ramadan sampai sekarang bahwasanya tujuan ibadah puasa itu tidak lain dan tidak bukan adalah supaya kita dapat meraih predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang kita belum tahu apa sih makna takwa itu. Kita sering mendengar takwa, cuma terkadang belum paham apa sih makna takwa itu dan apa karakteristik orang yang dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Dan orang dikatakan bertakwa itu Allah jelaskan dalam surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum yaf'alun. Subhanallahul azim. Bahwasanya orang yang bertakwa
bertakwa itu, karakteristik orang bertakwa itu yang pertama adalah alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ini karakteristik orang bertakwa. Jadi ketika kita menafkahkan harta kita, kita tidak harus menunggu jadi orang kaya, tidak harus menunggu harta kita itu lebih. Karena kalau bicara lebih, harta kita gak bakalan ada lebihnya. Kita selalu kurang dan selalu kurang. Maka itu kata Allah, nafkahkan hartamu ketika kamu kondisi sempit maupun kondisi lapang, kondisi kekurangan maupun kondisi lebih. Apalagi lebihnya, kurang saja kata Allah itu disuruh untuk menafkahkan harta. Nah, bicara menafkahkan harta, kita bisa mengambil iktibar, bisa mengambil pelajaran dari para sahabat. Para sahabat ini adalah contoh yang paling baik, contoh yang baik dalam hal menafkahkan hartanya, dalam hal menginfakkan hartanya. Jadi kisah ketika Rasulullah SAW menyampaikan, mengumumkan kepada para sahabat, ya, akan terjadi perang Tabuk, dan situasi perekonomian pada waktu itu sedang terjadi krisis ekonomi atau sedang terjadi paceklik ekonomi. Jadi kondisi itu orang-orang pada kekurangan ekonomi. Tapi kata Rasulullah diumumkan mau ada perang Tabuk. Nah, meskipun kondisi krisis ekonomi, ya, kondisi paceklik, para sahabat itu tidak kemudian surut hatinya untuk berjuang, untuk menafkahkan hartanya. Justru malah ketika Nabi Rasul mengumumkan akan terjadi perang Tabuk, para sahabat itu berbondong-bondong menafkahkan hartanya. Ya, salah satunya yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab langsung pulang ke rumah, ambil hartanya, sebagian hartanya diambil. Ya, misalkan katakanlah berapa ratus juta. Ya, separuh dari ratusan juta itu sahabat Umar bin Khattab diambil kemudian serahkan kepada Rasul. Ya Rasulullah, ini separuh harta saya akan nafkahkan untuk berjuang fi sabilillah di jalan Allah. Kata sahabat Abu Bakar. Kemudian kata Nabi apa? Lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Umar bin Khattab? Lalu Umar bin Khattab menjawab, yang aku sisakan untuk keluargamu separuh dari harta saya. Harta saya separuh untuk saya nafkahkan di jalan Allah, separuhnya lagi adalah untuk keluarga saya. Kemudian datang lagi, ya, sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar pulang ke rumah, diambil seluruh hartanya. Harta yang ada di rumah semua diambil semuanya. Kemudian diserahkan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, ini harta saya semuanya akan saya serahkan untuk berjuang di jalan Allah. Lalu Nabi bertanya, lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Sahabat Abu Bakar menjawab dengan mantap bahwa yang saya sisakan adalah Allah dan Rasulnya. Masya Allah, luar biasa. Jadi yang satu sahabat Umar bin Khattab separuh dari hartanya dinafkahkan, sedangkan Abu Bakar seluruh hartanya dia nafkahkan untuk perjuangan Islam. Padahal dari awal itu sahabat Umar bin Khattab itu merasa yakin bahwa dia yang paling banyak menafkahkan hartanya. Tapi ketika melihat, ya, Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya, Umar bin Khattab, wah, luar biasa sahabat Abu Bakar. Saya tidak bisa menandingi, ya, dalam hal menafkahkan hartanya. Itu sahabat Umar bin Khattab. Lalu tidak berhenti di situ, kemudian disusullah sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat yang lain yang mungkin ekonomi betul-betul di bawah standar, di bawah rata-rata, menengah ke bawah, itu dia menafkahkan, ya, hanya segenggam kurma, karena memang adanya cuma segitu, ya. Nah, kata orang-orang munafik yang melihat peristiwa itu, diejek itu.
sabar menafkahkan hanya setingkat kurma. Apa dia? Wahai Allah itu tidak menerima zakat, tidak menerima infak yang sedikit. Katanya, ini kata orang-orang munafik. Lalu apa kata Nabi? Oh, tidak seperti itu konsepnya. Ya, walaupun sedikit tidak masalah karena sesuai dengan kemampuannya. Kemampuannya memang segitu, tidak masalah. Yang penting adalah keikhlasannya dalam berjuang di jalan Allah, keikhlasannya dalam menafkahkan hartanya. Ya, biasa kalau orang-orang munafik suka ledek seperti itu. Tapi akhirnya dipantah oleh Rasulullah SAW. Tidak masalah, banyak sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Ya seperti Umar bin Khattab dan Abu Bakar itu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan iman dan sesuai dengan kemampuan ekonominya. Jadi tidak ada paksaan. Yang penting di situ adalah judulnya adalah ikhlas, keikhlasan hatinya. Dan ini adalah kisah yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah para sahabat, bahwasanya kita disuruh menafkahkan harta kita walaupun hanya sedikit. Seperti tadi, alhamdulillah Masjid Mukminin baru melaksanakan santunan untuk anak yatim dan kaum duafa. Ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita mudah-mudahan bisa berpartisipasi. Yang belum bisa melakukan itu berpartisipasi, insya Allah nanti bisa menyusul. Ya, yang penting adalah kuncinya adalah keikhlasan kita dalam kita memberikan atau menafkahkan sebagian dari harta kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakteristik yang kedua, yang dikatakan yang pertama kepada Allah adalah wal kadhiminal ghaidh. Yaitu orang yang menahan amarahnya. Orang yang menahan amarahnya. Bahwasanya amarah itu kan sumbernya dari setan di Bapak ini. Amarah itu terkadang muncul secara spontan ketika mungkin terjadi pergesekan antar teman, ketika terjadi di dalam pergaulan sehari-hari, tidak sengaja teman kita menyinggung ya ucapan teman kita, saudara kita, ya baik sengaja tidak sengaja menyinggung perasaan kita, kemudian hati kita itu merasa marah, ya. Nah, pada saat itulah setan itu masuk dalam hati kita, jadi langsung marah. Nah, marah ketika kita sedang marah, kita diajarkan Rasulullah bahwasanya yang namanya orang marah yang tadi duduk itu langsung berdiri, berdiri. Nah, kata Nabi, maka ketika kita sedang marah kita disuruh duduk. Disuruh duduk, masih hawa amarahnya masih ada, disuruh bertahan. Bahkan masih ada, disuruh wudhu. Ini adalah kunci untuk menahan amarah. Nah, kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya ketika seseorang marah maka ditahan kemarahannya itu, yakni jangan sampai dimunculkan atau dipendam. Artinya apa? Kita disuruh bertahan, disuruh nahan amarah kita, tapi bukan berarti dendam. Dan ada orang menahan amarah karena dia tidak bisa membela, tidak ada kekuatan untuk membela, dia memendam amarah atau disebut sebagai pendendam. Karena edukasi jangan disuruh ketika marah, yakni disuruh menahan, yakni jangan sampai dikeluarkan dan juga jangan sampai dipendam dalam hati. Disuruh ikhlas bahasanya, disuruh ikhlas, ya, disuruh lapang dada, lapang hati. Ya, nah pertanyaan seperti itu gampang apa susah ini Bapak Ibu? Susah, ya. Apalagi di bulan Ramadan, perutnya kosong, ya, disenggol sedikit langsung meledak-ledak. Ya Allah, padahal di bulan Ramadan puasa itu adalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Salah satunya adalah nafsu amarah. Maka kata Nabi, ya, sejatinya orang pemberani itu orang yang berani dalam bergula, orang yang berani dalam berantem. Makanya dikatakan laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi.
Sesungguhnya orang pemberani itu bukan berarti orang yang berani berguna, tetapi orang yang pemberani itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika ia sedang marah. Nah, itu. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini waktunya sangat sempit, jadi yang ketiga insya Allah buat kedepannya lagi kalau memang ada waktu, ya. Nah, kemudian yang terakhir, mari kita senantiasa terlebih di bulan Ramadan ini kita senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala kita. Di antaranya itu tadi amarah. Yang kedua kita disuruh untuk menafkahkan sebagian harta kita, ya, baik ketika kita di waktu sempit maupun di waktu lapang. Seadanya, adanya 2.000 masukkan 2.000, adanya 3.000 masukkan 2.000. Makanya lebih baik banyak tapi ikhlas, ya, daripada sedikit tapi tidak ikhlas. Nah, ini saja yang bisa sampaikan. Berlebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.